Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan surat An-Nur ayat 30 sampai 31 untuk pemenuhan tugas tafsir Tarbawi. Baiklah, saya akan membacakan ayat-ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون, yang artinya adalah katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Selanjutnya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Dalam Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31 ini turun sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya menjaga pandangan, memelihara kehormatan diri dan menutup aurat. Ayat ini berkaitan dengan adab dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan moral. Pada masa itu masih banyak kebiasaan masyarakat itu yang belum menjaga batasan pergaulan secara baik. Lelaki sering memandang perempuan dengan pandangan yang tidak seharusnya. Begitupun juga perempuan belum sepenuhnya menjaga aurat sesuai ajaran Islam. Diriwayatkan bahwa seorang sahabat melihat seorang wanita lalu terus memandanginya hingga ia menabrak tembok. Karena ia tidak memperhatikan jalan. Peristiwa ini menjadi salah satu sebab turunnya ayat tentang perintah
menundukkan pandangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 30 sebagai perintah kepada laki-laki mukmin agar menjaga pandangan kehormatan diri, lalu ayat 31 sebagai perintah kepada perempuan mukminah agar menjaga pandangan, menutup aurat dan menjaga kesucian. Tafsir ayat ini adalah tafsir ayat 30 berisi tentang Allah memerintahkan laki-laki yang beriman agar mereka itu menahan pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan serta menjaga kemaluan mereka dari perbuatan maksiat. Menundukkan pandangan bukan berarti tidak boleh melihat sama sekali, tetapi menghindari pandangan yang dapat menimbulkan syahwat atau membawa kepada dosa. Pandangan itu merupakan pintu awal mulanya muncul keinginan yang salah. Menjaga kemaluan ini berarti menjaga diri dari perbuatan zina, pergaulan bebas, dan segala bentuk pelanggaran moral. Hal ini lebih baik bagi jiwa dan lebih menjaga kehormatan seseorang. Tafsir ayat 31 berisikan Allah memerintahkan perempuan yang beriman itu agar menahan pandangannya, menjaga kemaluannya dan tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa ditampak. Perempuan itu diperintahkan menutupkan kain kerudung ke dada mereka sebagai bentuk penjagaan aurat dan kehormatan. Pada masa jahiliyah, sebagian perempuan itu memakai kerudung tetapi bagian dada masih terbuka. Maka ayat ini turun untuk penyempurnaan adab berpakaian dalam Islam. Pendidikan dari kedua ayat ini yang dapat kita ambil bahwasanya pendidikan menjaga pandangan. Islam mengajarkan agar mata itu dijaga dari melihat hal-hal yang dilarang. Pandangan yang tidak dijaga itu dapat menjadi awal mulanya dosa dan kerusakan hati. Lalu pendidikan menjaga kehormatan diri. Setiap muslim itu diperintahkan menjaga kehormatan dirinya dan dari perbuatan yang merusak akhlak seperti zina dan pergaulan bebas. Pendidikan untuk menutup aurat. Menutup aurat adalah bentuk ketaatan Allah Subhanahu wa taala serta perlindungan terhadap martabat manusia. Aurat yang terjaga akan membantu untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Pendidikan akhlak dalam pergaulan. Ayat ini juga mengajarkan batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan agar mereka tetap terjaga kesopanan dan kehormatannya. Lalu yang terakhir adalah pendidikan kesucian hati dan jiwa. Menjaga pandangan dan perilaku akan membantu menjaga hati dari penyakit seperti hawa nafsu yang berlebihan, iri, dengki, dan keinginan buruk yang harus kita hindari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.